Hopper's out yet? There's one out. The Madison dimulai dengan Preston dan Paul memancing di Sungai Madison. Paul mengajari saudaranya cara memancing dan mereka membicarakan gaya hidup mereka yang berbeda. Preston untuk pertama kalinya menangkap ikan dan dengan gembira ia memberitahu Paul bahwa dialah yang akan memasaknya. And on a hopper. I do this for a living, big brother. Well, sort of. Di tempat lain, kita bertemu Paige yang dirampok saat berjalan di jalan. Pria itu tidak hanya merampoknya, tetapi juga memukulnya. Pria lain malah merekam kejahatan itu di ponselnya alih-alih membantunya. Dia menelepon ibunya, Stacy, yang sedang menghadiri acara Washington Heights Women's Center dengan Charlotte sebagai pembicara. Stacy meminta Paige untuk mengambil mobil dan mengunjungi kantor Dr. Steele. Namun sebelum pergi ke rumah sakit, Paige melihat mobil polisi dan melaporkan kejadian tersebut. What happened? I was attacked and robbed. Somebody hit you? Hit me and took you. Akan tetapi, mereka mulai menanyakan ras pria itu. Kemudian, mereka mengatakan kepadanya bahwa dia perlu membuat laporan. You need to file a report. Di rumah sakit, Paige khawatir dengan bekas luka di wajahnya, tetapi Stacy menyemangatinya. Scars are sexy. Scars on men are sexy. Paige meminta ibunya untuk menelepon ayahnya, tetapi ibunya bersikeras bahwa ayahnya tidak dapat mengangkat telepon karena tidak ada jaringan. Paul dan Preston kembali ke kabin Paul, di mana Paul mengungkapkan bahwa ia telah merencanakan perjalanan khusus untuk ulang tahun Preston yang ke-64. Happy birthday. Preston bertanya-tanya bagaimana tahun-tahun berlalu dan mengatakan mungkin ia hanya memiliki 15 tahun lagi untuk menikmati hidupnya. Ia kemudian menceritakan bagaimana ia membawa keluarganya ke pantai Karibia dan menyaksikan pasangan lanjut usia yang tidak dapat menikmati diri mereka sendiri. Menurut Preston, banyak orang menghabiskan hidup mereka bekerja untuk mencapai gaya hidup yang nyaman. Kembali di New York, Stacy, Paige, Russell, Abigail, dan kedua putrinya Macy dan Bridget sedang makan malam. Preston menelepon dan Stacy keluar untuk mengangkat telepon. It's so bright there. What time is it? 7. Full moon. Selama panggilan telepon, Preston menceritakan semuanya tentang Kevin dan perjalanan kejutan yang telah direncanakan Paul. Dia meminta untuk tinggal 1 hari lagi untuk mengikuti perjalanan memancing eksklusif yang direncanakan Paul. Dia terkejut mendengar berita tentang perampokan yang menimpa Paige dan bertanya-tanya mengapa Paige tidak pernah menggunakan mobil. What? Mugged. Is she okay? Yeah, she just, she got a pretty good shiner and... Paige meyakinkannya bahwa mereka bisa mengatasinya saat kembali nanti. Stacy kembali masuk dan bersikeras agar semua orang meletakkan ponsel mereka. Dia meminta mereka untuk berbicara sebagai keluarga dan Russell menceritakan tentang investasi perusahaannya di sebuah kapal kargo Belanda. Keesokan harinya, Paul dan Preston terbang ke pegunungan untuk memancing di Sungai Madison. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam memancing dan badai mulai datang. Shit!
Paul menyarankan mereka pergi, tetapi Preston bersikeras bahwa dia tidak pernah ingin pergi dan kembali ke sungai. Guntur mulai bergemuruh dan mereka menyadari bahwa mereka harus pergi. Saat di udara, cuaca semakin memburuk. Paul menghubungi pengendali lalu lintas udara dan mereka memberinya perintah baru. Sayangnya karena cuaca berkabut, Paul akhirnya menabrak bukit. Sementara itu, Stacy sedang minum bersama seorang teman, membicarakan rencana melarikan diri dari kota New York. Dia bercerita tentang bagaimana suaminya menikmati kehidupan di pegunungan. Kemudian dia menerima telepon dari petugas Shepherd yang bekerja di Departemen Kehutanan AS. Dia memberitahunya bahwa Preston dan Paul terlibat dalam kecelakaan pesawat. Dia diminta untuk pergi ke Idaho untuk mengidentifikasi jenazah dan merencanakan pemindahan mereka ke tempat peristirahatan terakhir mereka. Setibanya di sana, Stacy dibawa untuk mengidentifikasi jenazah. Sebelum melihat jenazah, Stacy bertanya apakah ada cara lain untuk mengidentifikasinya. Dia ingin mengingat Preston dari terakhir kali dia menciumnya sambil tersenyum sebagai ucapan perpisahan. Sayangnya mereka memaksanya untuk mengidentifikasi jenazah-jenazah tersebut. Dia trauma dengan pengalaman itu. Begitu pula Abigail. Kemudian, Lillian menelepon Stacy, menanyakan tentang pemakaman Paul dan Preston di kota, bukan di peternakan. Dengan begitu, teman-teman dapat mengunjungi makam kapanpun mereka mau. Stacy tampak terlalu kewalahan untuk mengambil keputusan dan meminta waktu lebih banyak. Di malam hari, Stacy terisak-isak sambil mengenang Preston. Abby dan putri-putrinya bergabung dengannya di tempat tidur untuk saling menghibur. Beberapa menit kemudian, Russell dan Paige juga bergabung dengan mereka. Stacy berbagi lebih banyak tentang pernikahannya yang bahagia. Dia menambahkan bahwa dia lega suaminya meninggal saat melakukan hal yang paling dicintainya dan bukan terbaring di ranjang rumah sakit. Dia berharap Abby bisa merasakan cinta seperti itu. Thanks, Mom. I sure feel better now. Jesus. Keesokan harinya, keluarga itu mengunjungi pondok-pondok tersebut. Pondok-pondok itu memiliki kamar mandi, tetapi tidak ada toilet karena sayangnya sistem pembuangan limbah tidak dapat dibangun karena letaknya dekat sungai. Setelah mengingat apa yang dikatakan Preston tentang menggunakan air sungai dan api unggun untuk membuat kopi, dia memutuskan untuk membuat secangkir kopi untuk dirinya sendiri. Taste the smoke, Stacy. It's the best cup of coffee you'll ever have. Abby pergi ke pondok ayah dan minum kopi bersama ibunya. Stacy menyalahkan dirinya sendiri karena tidak pernah bepergian bersama Preston ke pegunungan. Dia merasa telah merampas momen tenang keluarga di pondok-pondok itu. Mereka telah kehilangan seorang pemandu sorak, seorang terapis, dan sebuah bank, tetapi ibu mereka kehilangan kekasihnya. Stacy kecewa karena itulah cara anak-anak perempuannya memandang ayah mereka. Dia dan cucu-cucunya mengunjungi kebun, melihat berbagai macam sayuran, tetapi mereka juga melihat seekor ular. Mereka menikmati matahari terbenam dan kemudian memasak makanan. Stacy dan Paige berdebat tentang apakah polenta sama dengan bubur jagung. Russell memberitahu Stacy bahwa daging di dalam freezer bukanlah daging sapi, melainkan daging rusa. Stacy memperingatkan Russell untuk merahasiakannya agar tidak terjadi kekacauan besar ketika Paige mengetahuinya. Awalnya, Paige menikmati daging itu, tetapi merasa jijik dan marah karena Russell tahu apa yang mereka makan dan menyembunyikan kebenaran darinya. Macy berpikir daging rusa itu rasanya enak. Stacy menegur Paige karena terlalu banyak menuntut sementara tidak melakukan apapun untuk membantu. Stacy berharap dapat menikmati makan malam keluarga yang menyenangkan.
tetapi Paige merusaknya. Di malam hari, Abigail pergi menemui ibunya yang sedang berada di luar membaca buku harian Preston. Ia mengatakan bahwa buku harian itu setengah buku harian dan setengah panduan praktis. Dalam buku harian itu, Preston menulis tentang sebuah tempat dan menamakannya Lembah Stacy karena rumput kuning yang tinggi mengingatkannya pada rambut Stacy. And he calls it Stacy's Valley. The elk don't graze there for some reason, so Dia mengatakan bahwa keesokan paginya dia akan mengunjungi lembah dan kemudian tempat-tempat lain yang ditulis Preston. Dia berjanji akan melakukan apa yang diminta Preston selama 30 tahun terakhir. Abby bertanya apakah dia butuh teman dan dia mengizinkannya ikut. So tomorrow morning, I'm gonna get up and I'm gonna find. Keesokan paginya, Stacy bersiap untuk mencari tempat itu. Di luar, seluruh keluarga menunggu untuk menemaninya. Namun, Russell berpikir mereka berpakaian kurang pantas, kurang bersenjata, dan tidak siap untuk penjelajahan yang akan mereka lakukan. Meskipun demikian, mereka tetap pergi.